Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Cilebar, Bapak Yana Mulyana MPD. Yang saya hormati Wakasek SMK Negeri Cilebar dan jajarannya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMK Negeri Cilebar. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita semua kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak sekolah kita, yaitu Ibu Anissa Jalapauti. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat berada di jalannya sampai akhir zamannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertama-tama, mari kita buka acara ini dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Yana Mulyana MPD. Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu SMK Negeri Cilebar. Selanjutnya kaitan dengan kegiatan diseminasi menyebarkan pengetahuan budaya positif, ya alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan calon guru penggerak. Dengan salam dan salam kita dipersilakan menjadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian serta Ibu Anissa Jalapauti selaku calon guru penggerak dapat kesembilan. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bu Anissa bisa menyelenggarakan kegiatan diseminasi kaitannya dengan menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita sudah kemarin sudah melaksanakan kegiatan untuk calon guru penggerak juga untuk UI dan Pak Jamal. Namun sekarang Ibu Anissa yang mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan baik itu Bu Anissa atau juga yang sebelumnya, tentunya berharap ini semua membawa kebaikan ya bagi kemajuan SMK Negeri Cilebar, kemudian juga membawa kebaikan juga bagi khususnya calon guru penggerak dan juga membawa kebaikan ke rekan-rekan sesama guru. Mudah-mudahan juga kegiatan diseminasi ini bisa berjalan lancar sehingga Bu Anissa juga bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan ke tahap berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kegiatan ini tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutan dan arahan untuk kita semua. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa. Doa kita cukup dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya presentasi mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Anissa Jalapauti. Ibu Lala di Tunduhun Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan untuk dapat belajar dalam kegiatan CGP ini. Dan juga terima kasih banyak saya haturkan kepada Bapak Ibu guru yang mau meluangkan waktunya berpanas-panas di ruangan ini untuk ini bukan saya ini ya teman-teman, di sini saya sharing karena saya yakin Bapak Ibu guru di sini jauh lebih pintar dari saya, banyak juga pengalaman yang sudah Bapak Ibu dapat dari sekolah sebelumnya mungkin. Jadi di sini dari awal saya bilang saya sharing seperti itu Bapak Ibu dan meminta masukan dari Bapak Ibu semua mengenai praktik baik yang sudah saya lakukan di modul 1 di CGP ini. Bapak Ibu, saya mulai di sini tentang diseminasi menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu yang bersifat universal, jadi bebas syarat seperti itu yang dapat dilaksanakan di sekolah dan diterapkan kepada peserta didik kita, dimulai dari nilai-nilai kebajikan tadi, sehingga kita mulai dari hal yang kecil, dari diri sendiri, kemudian kita tularkan kepada murid, kepada rekan guru, sehingga membentuk budaya positif di sekolah tersebut. Diharapkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya baca dulu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah mendukung siswa agar dapat menjadi individu yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya ini karakter yang ingin kita bangun ya Bapak Ibu untuk murid-murid kita seperti itu. Latar belakangnya di sini suasana yang positif sangat bermanfaat untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Jadi pembelajaran itu menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak hanya dari segi kognitif, tapi kita harus memberikan rasa nyaman dan aman Bapak Ibu. Dan rasa itu bisa diperoleh oleh peserta didik kita dari budaya positif yang kita bangun seperti itu. Jadi ya latar belakangnya itu. Perubahan paradigma belajar. Dulu sebelum saya ikut CGP, bahwa belajar itu saya pikir hanya cukup dengan mentransfer ilmu, begitu. Ternyata tidak cukup dengan itu. Dari paradigma KHD kita dituntut untuk menuntun, membimbing karakter anak sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini guru adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik, secara keseluruhan dari segi olah pikir, olah rasa, olah rasa. Jadi semuanya itu menurut KHD itu harus dibangun dari proses belajar. Aktif fokus pada siswa. Jadi kita harus berpihak pada anak. Semua kebijakan kita, semua proses pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari itu harus berpihak pada anak. Bahkan ada kata-kata yang juga saya kaget ya Bu Iin, Pak Jamal, bahwa kita itu justru berhamba pada anak. Jadi anak itu segala-galanya seperti itu. Tentunya semua yang kita lakukan tadi yang berpihak pada anak, kemudian kita juga menuntun, membimbing, bahkan menghamba pada anak, itu agar kita dapat membangun peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Di sini guru juga adalah termasuk garda terdepan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Ini pembelajaran saya dari modul 1 kemarin. Belum paham. Dari sini budaya positif bisa terbentuk apabila ada 6 unsur ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal seperti tanggung jawab seperti itu ya. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, jujur, kedisiplinan itu ada di nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keyakinan kelas, kemudian di sini juga ada restitusi segitiga. Dulu saya nggak paham Bapak restitusi segitiga itu apa gitu, sempat bingung juga nyari-nyari di Google restitusi malah di ininya ganti rugi. Tapi ternyata restitusi yang dimaksud oleh KHD itu adalah komunikasi dua arah dari guru dan siswa dan lebih dari hati ke hati gitu, agar si siswa mandiri dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ketika mereka punya masalah
bersalah, kita harus berlaku tidak hanya sebagai motivator, tapi juga pembimbing dan manajer untuk diri siswa agar dia dapat menemukan jalan keluarnya sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi dan bertanggung jawab begitu. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas. Seperti itu. Nah, di sini kita berangkat ke disiplin positif. Disiplin positif adalah praktik mendisiplinkan tanpa kekerasan atau intimidasi. Kadang kita tahu yang saya tahu, mungkin Bapak Ibu di sini lebih paham. Tapi yang saya tahu awalnya disiplin itu sesuatu hal yang keras Bapak Ibu. Tapi ternyata untuk mendisiplinkan siswa tidak seperti itu. Jadi di sini justru harus lepas dari kekerasan bahkan intimidasi. Kita tidak boleh menghukum, tidak boleh membuat siswa merasa bersalah, tapi kita juga tidak boleh berlaku seperti teman yang akhirnya tidak ada jarak antara guru dan siswa, dan tidak boleh juga hanya sebagai pemantau. Gitu. Jadi di sini disiplin itu agak sulit ya Bapak Ibu untuk menerapkannya gitu, tanpa kekerasan dan tanpa posisi-posisi kontrol yang tadi. Tapi kita harus mampu dan harus bisa. Gitu. Nah, di sini dengan menerapkan disiplin positif, siswa belajar memahami konsekuensi dari perilakunya. Selain itu, disiplin positif mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan saling menghargai dalam berinteraksi dengan lingkungan. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang meningkatkan kesadaran dan memungkinkan siswa bekerja tanpa imbalan, tanpa ancaman, bahkan tanpa hukuman. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Motivasi intrinsik, artinya begitu Bapak Ibu. Dari modul kemarin juga saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Jadi kadang katanya manusia berperilaku itu karena 3 alasan ini Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya ini. Yang kedua, menerima penghargaan atau penghargaan dari orang lain, jadi supaya dipuji, supaya dapat image baik. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang paling bagus, aktualisasi diri dan menghormati diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Menurut KHD begitu Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini lebih ke hukuman dan pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai guru berlaku seperti itu, maka akan menimbulkan identitas gagal menurut KHD Bapak Ibu. Karena di sini siswa merasa disakiti, merasa tidak nyaman, murid merasa takut, kemudian cenderung menyembunyikan kesalahan, murid juga merasa rendah diri. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya memaksa dan biasanya tidak permanen, hanya pada saat itu saja. Nah, di sini menurut KHD hukuman dan pembuat rasa bersalah itu tidak efektif, merusak hubungan antara guru dan siswa, kemudian mematikan kreativitas karena dia takut salah, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga saya kaget ada kata-kata ini karena awalnya saya kira ranking itu kan reward ya Bapak Ibu untuk siswa, tapi ternyata itu menghukum siswa yang mungkin dia merasa bukan golongan yang baik di siswa itu, jadi dia merasa terintimidasi oleh rasa mereka sendiri gitu. Padahal belum tentu anak yang tidak memiliki prestasi di kelas, belum tentu mereka jelek juga dalam segi yang lain gitu ya. Gitu. Jadi di sini menurut KHD pembuatan ranking juga sesuatu hal yang kurang baik seperti itu. Nah, hukuman dan membuat rasa bersalah juga merampas hak menghargai diri siswa seperti itu. Izin lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini saya lanjut Bapak Ibu. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi menurut KHD itu ada 5 posisi kontrol. Yang ini ada 2 isinya sebagai konsekuensi dan eksekusi. Nah, kalau konsekuensi menurut KHD itu penguatannya jangka pendek karena berdasarkan stimulus dan respon. Jadi dia hanya pada saat itu aja
siswa itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi kita tidak bisa melihat si siswa itu sebagai sesuatu atau seseorang yang belum ngerti apa-apa. Tidak, dia justru berpikirnya kompleks gitu. Maka dari itu menurut KHD kita harus memberikan pemahaman agar mereka bisa menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang mandiri dan terpusat. Kemudian di sini dari restitusi biasanya murid bersemangat karena dia tahu salahnya apa, tahu mau mengerjakan apa, dan tahu harus evaluasinya seperti apa. Perbedaan di sini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, karena biasanya mungkin si gurunya atau si siswanya juga masih dalam keadaan emosi, gitu. Jadi baru peraturannya di awal, tapi tiba-tiba karena telat, udah sana kamu lari, gitu. Padahal awalnya tidak ada peraturan seperti itu. Nah, ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima surat hukuman tanpa melalui kesepakatan, karena tadi bersifat dadakan itu ya tadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ini kan yang sekarang tidak boleh sama sekali ya, undang-undang hak anak. Saya lanjut ke konsekuensi. Di sini sebetulnya sudah baik karena sudah terencana atau sudah disepakati awalnya gitu. Tapi dia si anaknya itu tidak dilanjutkan kepada penyelesaian masalah. Jadi hanya kamu tahu kan kalau terlambat itu tidak mengikuti tata tertib dengan baik, jadi cuma gitu aja, jadi tidak dilanjut. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, karena tadi ada peraturannya. Gitu. Nah, peraturan dan konsekuensinya sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Murid sudah tahu tapi tidak dilaksanakan gitu ya Bapak Ibu, dan tidak ada tindak lanjut juga dari si gurunya untuk perubahan perilaku pada diri anak. Sikap guru senantiasa memonitor murid, jadi lebih cenderung capek gurunya. Jadi harus ada kontrol dari gurunya karena tidak ada keputusan dari si siswa untuk perubahan diri. Nah, yang terakhir ini restitusi. Ini menurut KHD merupakan suatu peran yang paling ideal Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus bisa penyelesaian masalahnya itu dengan restitusi, jalur restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini mereka tahu kesalahan mereka, menyadari, memahami, dan ada keinginan untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Serta tidak boleh ada judging. Jadi pada saat kita manggil guru, kamu sih begitu, nah itu sama sekali tidak boleh dijalankan pada saat kita melakukan restitusi. Jadi tidak boleh ada judging kepada lawan bicara kita. Sebetulnya restitusi bisa kita jalankan antar teman, antar guru dan siswa, atau ke atasan ke bawahan seperti itu. Karena memang komunikasi berwarna untuk menyelesaikan masalah. Contoh kasus, jujur ini saya dapat dari Bu Iim Bapak Ibu, karena saya bingung. Jadi contoh kasusnya apa? Nah, sini misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, kita sebagai penghukum, guru menghukum siswa lari keliling lapangan, kayak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian guru marah, siswa menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau diri siswa dan membantunya menyelesaikan masalah. Jadi kita membersamai siswa dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Izin lanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas gitu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita mempunyai peraturan-peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini kita bisa membedakan antara keyakinan
contoh tadi pakai helm ketika mengendarai motor dan mencuci tangan gitu setelah beraktivitas ini Bapak Ibu. Nah, sini keyakinan kelas. Nah, tadi dari dua kasus yang tadi ya. Kasus pertama, kenapa sih harus pakai helm gitu kalau kita pakai motor, berkendara motor di jalan? Nah, itu tentunya untuk keselamatan. Gitu. Tadi mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan. Jadi di sini keyakinan kelas itu nilai-nilai dari kalimat-kalimat tadi yang di atas yang muncul gitu dari peraturan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Seperti itu. Keyakinan kelas, keyakinan nilai-nilai etika atau prinsip universal diakui secara luas tanpa memandang asal suku, kebangsaan, bahasa atau agama. Jadi kebajikannya bersifat universal. Kemudian memotivasi seseorang lebih dari dalam atau motivasi instinktif. Jadi bukan karena paksaan dari kita ya Bapak Ibu selaku guru. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini contoh-contoh keyakinan kelasnya: saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab atas tindakan, menjaga kebersihan, disiplin, belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap sopan santun, membantu teman yang membutuhkan. Ini beberapa nilai atau keyakinan kelas yang dapat kita terapkan di kelas tempat kita mengajar. Tapi di situ dijelaskan juga kalau keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak katanya Bapak Ibu, karena untuk mengingatnya kan juga susah, minimal 5 seperti itu katanya. Contoh keyakinan kelas 11 di sini hormat. Kami percaya bahwa penting untuk menghormati orang lain dan hak milik orang lain. Bekerja, kami yakin penting untuk menyelesaikan semua tugas atau berpartisipasi dalam aktivitas yang ditugaskan. Keterlibatan dalam kegiatan kelas baik kelompok maupun pribadi. Di sini pembentukan keyakinan kelas di kelas 11 TKJ, saya mempersilahkan murid untuk berjual pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Ini jujur ini foto minggu kemarin, karena tadi saya baru membuat keyakinan kelasnya baru tadi, belum sempat dimasukkan ke PowerPoint ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kurang lebih kegiatannya seperti ini tadi. Sini pembentukan keyakinan kelas di kelas 11 TKJ. Mencatat semua masukan para murid, itu saya lakukan di papan tulis di depan. Kemudian mengubah kalimat negatif menjadi positif. Yang ketiga, meninjau kembali kalimat positif yang dicatat dan mengajak murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dituju. Jadi semua proses yang kami lakukan itu secara diskusi dan musyawarah bersama. Semua anggota kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelasnya. Meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama, kemudian murid secara berkelompok membuat poster keyakinan kelas. Seperti itu tahapan saya dalam membuat keyakinan kelas di 11 TKJ. Nah, ini salah satu yang dapat membentuk budaya positif, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan fisiologis atau psychological needs, kebutuhan keamanan, safety needs, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, love and belonging needs, kebutuhan penghargaan, esteem needs, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri, self actualization needs. 5 posisi kontrol menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 5. Yang pertama, pembuat rasa bersalah, kemudian penghukum, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru diharapkan bisa berperan dan memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah. Kamu selalu saja salah. Kata
coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi si anak merasa bersalah. Kemudian ini sebagai teman, biasanya guru mengucapkan, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantuin. Nah di sini sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tapi tidak pada penyelesaian masalah. Nah yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi si siswa tahu step by step dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu. Ini segitiga restitusi. Harusnya BK paham, tapi saya pada saat prosesnya beliau Bapak Ibu menjalankan segitiga restitusi, jujur di sini segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, dengan mengembangkan aspek motivasi intrinsik murid sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan bisa tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter positif. Di sini segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menjadikan kesalahan sebagai prinsip adalah bagian dari proses pembelajaran. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Sebagai prinsip, semua perilaku berupaya memuaskan suatu kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini motivasi berprinsip teori pengendalian internal. Motivasi intrinsik tadi. Sini kasus saya izin Bapak Ibu pada saat itu memang saya tidak di Karawang, jadi saya mohon izin juga memakai murid dari sekolah lain, dan itu saya juga sudah izin ke PP dan Fasil diperbolehkan. Jadi pada saat itu saya menyelesaikan, ini memang kasusnya betulan. Jadi siswa atas nama dia KM atau ketua murid, dia marah kepada teman satu kelas karena teman-temannya tidak mau mengerjakan tugas yang telah diberikan guru dan cenderung ribut dengan bercanda serta bermain HP, jadi mengabaikan tugas dari guru mapelnya. Dian yang geram dengan hal tersebut menjadi tidak dapat mengontrol emosi dan berteriak, bahkan sampai menggebrak meja gitu ya kepada teman-temannya tersebut. Saya melaksanakan segitiga restitusi. Videonya berikut. Wajar
restitusi yang saya lakukan kemarin. Jadi praktik baik yang sudah saya lakukan, yang pertama itu membuat keyakinan kelas di 11 TKJ, dan yang keduanya adalah menjalankan segitiga restitusi. Mungkin untuk sekarang dilanjut ke acara berikutnya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga sambil dilihat Bapak Ibu. Ibu Anissa yang telah memaparkan materinya. Ya, terima kasih kepada Ibu Anissa yang telah memaparkan materinya secara jelas ya. Sekarang kita sebagai guru sudah ada bayangan bagaimana menangani masalah-masalah anak secara pikiran dingin, tidak emosi ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu akan memberi tanggapan? Silakan bila Bapak Ibu guru akan memberi tanggapan dan bertanya mengenai pemaparan materi barusan. Silakan Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang dipaparkan oleh Bu Anissa sungguh luar biasa, karena saya mungkin belumnya Bapak Ibu berpengalaman ataupun belum pernah jadi peserta CGP. Yang ingin saya tanyakan mungkin berkaitan dengan yang tadi Bu Lala paparkan mengenai budaya positif. Kan salah satu tahapan ataupun caranya adalah melalui segitiga restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat penerapannya, apakah proses itu harus kita lalui sesuai tahapannya, atau misalnya ketika di situasi lain kita bisa melewati satu tahap atau bisa ke tahap yang paling akhir itu validasi. Iya betul. Menanyakan keyakinan kelas itu. Apakah itu harus sesuai urutannya atau memang sudah sesuai tahapannya dari mulai awal sampai terakhir? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu guru, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya. Silakan Ibu Ebe Saptarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Bu Anissa tentang penyebaran pemahaman budaya positif ini, tadi mungkin saya ingin menambahkan sedikit tentang keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan oleh Bu Lala. Itu sudah bagus karena sudah ada melibatkan siswa gitu ya di sana. Tapi mungkin tambahannya atau masukan Bu Lala dari saya, mungkin nanti bisa dibuat, kalau tadi kan belum menggunakan poster ya, baru ditulis gitu ya sama anak-anak. Mungkin tambahannya anak dibuatkan poster yang menarik untuk ditempel mungkin di kelas untuk mengingatkan siswa bahwa keyakinan yang sudah kita buat itu seperti ini. Nah, untuk pertanyaannya, mungkin untuk keyakinan kelas di sini, saya juga sama Bu Lina masih belum memahami mungkinnya karena belum mengikuti materi ini sebelumnya. Jadi untuk keyakinan kelas di sini, apakah harus semua guru mata pelajaran menggunakan atau membuat keyakinan kelas untuk anak-anak kelas? Sedangkan untuk mata pelajaran sendiri itu kan banyak ya. Kalau tadi misalnya minimal 5, satu pelajaran 5 buat keyakinan kelasnya. Terus satu kelas itu kan pelajaran ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, gitu. Semuanya banyak. 5 dikali 5 aja udah 25 mungkin ya keyakinan kelasnya. Nah, apakah itu harus diterapkan di setiap mata pelajaran ataukah dengan cara yang lain, atau ada kolaborasi dengan wali kelas atau dengan mata pelajaran yang lainnya, atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampung lagi, silakan Ibu Panca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini saya mendengar kali ketiga tentang segitiga restitusi
kasur Bu. Terus yang kedua sama Jamal dan Kim, dan yang ketiga ini. Dan tetap pada intinya mah teori-teori hari ini sepertinya kalau diterapkan di misalnya sekolah gede yang terjadi tawuran misalnya ya. Apakah kalau terjadi kesalahan yang seperti itu bisa diberikan restitusi? Nah, itulah yang dilaksanakan di sekolah-sekolah besar itu, dan ternyata dari beberapa wawancara dengan guru-guru yang sudah melaksanakan CGP, yang senior-senior kita lah ceritanya, itu kan tidak bisa dilaksanakan untuk masalah-masalah yang kompleks itu. Jadi intinya kalau segitiga restitusi itu efektif dilaksanakan apabila masalahnya masalah pribadi, misalnya anak nggak ke kelas kenapa? Karena takut sama gurunya misalnya, atau dia malu karena sepatunya warnanya putih beda sendiri. Nah itu baru kita bisa terapkan segitiga restitusi. Terus yang selanjutnya itu dengan belajar kayak gini kan berarti kami semua alhamdulillah dapat ilmu bagaimana cara menangani siswa. Tapi mungkin Bapak Ibu guru itu saya yakin di lapangan itu ketika melihat ketidakberesan di lapangan atau di kelas, kita akan refleks, ya kan? Refleks apa tadi Bu? Yang pertama memberikan hukuman. Terus kita juga bertindak sebagai teman. Ayo aku jangan bos gitu, ibu teh begini-gini nanti teh. Semuanya refleks Bu kalau dilakukan di lapangan itu. Jadi intinya bagaimana ya? Kalau menurut saya segitiga restitusi itu akan efektif apabila dilaksanakan dalam menangani masalah pribadi anak. Tapi bukan tidak mungkin pada saat kita menghadapi masalah seperti kemarin anak saya Kamal. Dari sekolah, dari rumah saya sudah berpikir Kamal itu kenapa nggak ke sekolah, gitu kan ya? Mau dipanggil ke sekolah juga tidak akan mungkin ya, karena kan anaknya nggak ada di sekolah. Mau disampaikan ke orang tuanya nggak mungkin juga ke sini. Ternyata benar Bu, setelah kita telusur ke sana, mereka ada yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia itu kan. Yang pertama ada apa tadi? Pokoknya intinya mah kebutuhan yang dia dasarnya aja itu tidak ada. Yang pertama fisiologis, iya, ada cinta gitu ya Bu ya. Orang tuanya kan walaupun dia anak tunggal, tapi kan orang tuanya itu hanya fokus mengejar apakah hari ini kami mendapatkan uang untuk sekedar makan. Itu Bu. Yang kedua, anaknya dari Kamal sendiri pengen sekolah, tapi pada saat pengen sekolah ternyata tidak ada uang untuk hanya sekedar beli bensin. Ada uang tapi terbatas hanya 5.000, beli bensin 5.000, belum oke ketika ujung jalan sampai sini itu sudah habis. Seperti itu. Jadi akhirnya apa Bu? Rumahnya sekolah menyikapi ini semua, gitu kan? Kalau maksudnya dikasih segitiga restitusinya itu akan bagaimana, gitu kan? Susah kan? Karena yang kebutuhan dasar dia aja tidak terpenuhi seperti itu, dan sebagai pihak sekolah kan tidak akan bisa melakukan sesuatu, cuma misalnya oke, nanti diikutkan ke dalam beasiswa karawang cerdas atau nanti ikut PIP. Nah itu kan butuh proses juga. Tapi untuk sehari-harinya kan dia kan harus sekolahnya sekarang gitu kan. Tapi alhamdulillah dari pihak Kamal kemarin alhamdulillah Bu ada perhatian. Itu dari bibinya yang mau ada perhatian dari sekolah, bahwa ada pihak sekolah yang kesini meninjau langsung bagaimana keadaan keponakan saya. Ya memang jalannya off road. Kalau hujan aja sepertinya tidak bisa dilewati. Untuk mencapai jalan aspal itu jauh sekali. Nah terus untuk yang keyakinan kelas ya Pak Ibu, mungkin akan efektif. Tadi kan Bu Ebe nanya ya, apakah setiap guru mapel melakukan keyakinan kelas gitu kan ya? Kalau misalnya ada berapa mapel, kita punya 16 ya, satu kelas itu 16 mapel kan? Apakah 16 mapel itu semuanya membuat keyakinan kelas? Jadi kalau saya menanggapi mungkin keyakinan kelas itu dibuat dengan para wali kelas di awal tahun ajaran. Adapun dengan guru mapel itu kita hanya membuat kontrak kelas aja. Misalnya di bahasa Inggris kontrak kelasnya, apabila saya telat 5 menit maka kalian seperti ini ya gitu kan.
dari kitanya harus disiplin juga. Tetap disiplin, hukuman dan sebagainya itu sepertinya dasar untuk melakukan restitusi. Dan saya seperti itu. Terima kasih Kak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, kita cicil dulu. Silakan dipersilakan kepada Ibu Anissa. Atur nuhun, Bu Desi, Bapak Ibu guru untuk pertanyaannya. Sini hebat-hebat semua pertanyaannya, luar biasa. Saya mencoba menjawab ini PR sebenarnya memang boleh aman. Baru jawab, ternyata ngomongin tanggung jawab. Jadi dari Ibu, sebelumnya saya terima kasih banyak ke Miss Panca, karena memang betul Miss Panca kalau dalam kenyataannya ya si segitiga restitusi ini teh bukan pamungkas untuk semua kasus gitu. Tapi memang ada beberapa tahapan di segitiga restitusi itu yang memang bisa kita lakukan gitu untuk siswa lebih dekat, agar kita lebih dekat ke siswa gitu. Kalau untuk permasalahan-permasalahan yang berat, memang kalau di saya sendiri di BK ada referral, jadi memang tidak bisa kita lakukan sendiri. Begitu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk masukan dan tanggapan dari Miss, dan saya ada luar biasanya juga nih karena kan sudah mau visit kemarin kalau nggak salah hari Rabu ya Miss ya, Rabu mau visit ke Kamal dengan kondisi yang seperti itu. Memang Bapak Ibu mayoritas siswa kita ini kan menurut kondisinya itu yang dasar kebutuhan dasar, terutama yang ekonomi gitu. Saya juga sering ngobrol dengan wali kelas yang lain kalau sudah permasalahannya di ekonomi. Jujur saya sebagai pribadi tapi sebetulnya malu, nggak bisa bantu apa-apa gitu. Jadi kayak aduh gimana ya, mentok untuk jalan keluarnya gitu Bapak Ibu. Kadang siswa memang setelah kita ajak ngobrol atau mau visit itu bukan karena dia malas, tapi memang kondisinya yang serba sulit gitu, tidak ada kendaraan. Kadang kalau misalnya kita dijemput sama temannya juga, temannya belum tentu mau antar jemput tiap hari gitu. Minta orang tua juga memang orang tua terbatas. Nah kalau sudah begitu seperti itu kondisinya, jujur saya juga mentok gitu untuk penyelesaian masalahnya gimana ya gitu. Sedangkan sekolah memang harus tiap hari gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa hubungkan di sini bersama ya. Untuk tadi yang dari Bu Rina, penerapan dari segi restitusi, tadi Bu Rina bertanya apakah itu harus lumut step by step gitu sesuai dari 3 tahapan yang tadi atau boleh keclok ya. Yang saya terima kemarin dari PP dan Fasil itu memang harus lumut katanya Bu Rina. Jadi dalam kasus itu mungkin bisa jadi dalam satu kasus kita balik lagi ke awal gitu. Jadi tiga tahapan itu harus dilaksanakan, tidak boleh kecok gitu. Kalau dari Bu Ebe, tadi saya juga setuju dari Miss, mungkin kita mengadakan kolaborasi gitu Bu Ebe untuk membuat kesepakatan kelas ini. Nanti cukup datang dari kelas yang membuat kesepakatan kelas. Nah sebelumnya kita kolaborasi dengan untuk menjalankan kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama. Terima kasih banyak. Sedikit tambahan, boleh Bu? Boleh banget. Izin bertanya juga karena sama ya, saya juga baru mendengarkan penjelasan mengenai guru penggerak tentang keyakinan kelas. Tadi dijelaskan mengenai 5 posisi kontrol, dan yang saya lihat Ibu Lala sebagai guru BK sudah terlihat sebagai teman, sebagai pemantau, dan sekarang sudah mulai terlihat sebagai manajer, bisa menyelesaikan masalah bagaimana step by stepnya. Dan terlebih dari itu, izin bertanya ya Bu, bagaimana kita tadi kan yang paling ideal cara menyelesaikan masalahnya kita sebagai manajer.
memang kaitannya dengan permasalahan siswa, apalagi di SMK Negeri Cilebar itu sangat kompleks sekali, banyak sekali permasalahan yang tentunya harus dipecahkan. Tapi yang jelas, ya, konsep kita adalah usaha. Konsep kita adalah usaha. Proses tetap kita jalani. Adapun hasil, ya kan? Adapun hasil ya kita pasrahkan saja. Tapi tetap kita usaha. Artinya ya jangan sampai mentok membuat kita jadi apa? Dibiarkan, artinya jangan sampai jadi nanti pembiaran. Kan? Itu aja. Jadi tetap kita usaha karena kita juga ada anak kita jadi sebagai pendidik, ya mau tidak mau. Dan yang pertama tentu kita harus menjadi apa ya? Yang menjadi contoh tauladan itu aja. Itu yang faktor pertama juga karena jangan sampai nanti siswa juga akhirnya membalikkan ke kita juga kan itu barangkali. Kemudian juga yang kaitannya dengan keyakinan kelas tadi, ya tentu lebih efektif per wali kelas. Ya. Kemudian saya juga berharap ya di sini di SMK Negeri Cilebar kaitannya dengan keyakinan kelas ini bila perlu dibuat lebih besar ya. Kira-kira setuju nggak? Keyakinan kelas. Artinya mungkin nanti dikontrol tiap kelas punya keyakinan masing-masing kan tiap kelas itu kontrol. Yang minimal kan ketika kata-katanya lebih besar itu kan akan mudah terbaca dan juga akan mudah mengingatkan ke siswa-siswanya juga. Itu barangkali saya kira itu juga perlu diterapkan di sini. Yang mungkin nanti mudah-mudahan tiap wali kelas walaupun mungkin sekarang sudah menginjak ke di pertengahan semester lah ya, tapi mungkin tidak ada salahnya lah kita buat coba keyakinan kelas lagi sambil mengingatkan ke kelasnya masing-masing sehingga kita lebih mudah untuk mengingatkan kembali ya kan. Ya, memang ini perlu perjuangan yang tentu tidak henti-hentinya ya, tidak henti-hentinya terutama apalagi di SMK Negeri Cilebar ini yang sangat kompleks sekali. Karena juga kan Bu Rina ada siswa yang tidak bisa masuk kelas dengan alasan ekonomi dan bagaimana juga kan. Cuma mungkin ya paling upaya-upaya kita tadi tetap dijalani langkah cara seperti Ibu Pancar dengan mengikut sertakan usulan baik itu KIP ataupun Karawadas atau juga bila perlu ya kita coba ke istilah fisik dulu ya dulu ke keluarganya atau juga misalkan kalau sudah keluarganya barangkali kita bisa menggali informasi dari keluarganya apakah memang anak ini punya saudara yang kira-kira lebih mampu lah ya, yang kira-kira lebih mampu sehingga juga kita bisa menggali ke saudara-saudaranya yang lebih mampu untuk yang minimal tidak membiarkan saudaranya dengan tidak masuk ke kelas itu. Karena kalau kita mengandalkan ke sekolah, ya kita juga istilahnya harus dibantu juga kita, apalagi untuk siswa kita sulit. Apalagi kita yang dari potensi yang sekiranya ada di lingkungannya terdekatnya. Tadi orang tuanya tidak bisa, kalau orang tuanya tidak bisa berarti ada saudaranya yang lebih mampu. Ya minimal kan kita satu sama lain harus saling membantu lah, itu salah satu upaya. Tapi mungkin nanti upayanya tidak berhasil, yang jelas kita sudah berupaya. Dengan ada upaya juga mungkin hasilnya insya Allah kita tidak ada di golongan yang penting kita tadi upaya. Yang mudah-mudahan aja upaya juga tidak mengkhianati hasil tidak mengkhianati upaya. Saya kita aja. Itu mungkin tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Apakah ada tanggapan lagi? Terima kasih ya barusan untuk Bapak dan Ibu Nata yang telah memberikan tanggapannya yang begitu jelas. Silakan aja. Kuntilanak makan ikan. Oke,
dilanjut aja. Nah, nanti aja baiknya. Bu Lala izin menanggapi, izin beri pertanyaan. Ini materi yang menurut saya paling menarik di CGP itu, karena ini banyak yang bisa dibahas, banyak yang bisa diperdebatkan di sini gitu ya. Dan antusias sekali dengan Bu Lala yang sudah melaksanakan diseminasi sekarang, karena jujur mungkin materi itu sudah lama, mungkin agak lupa gitu ya, dikuatkan lagi. Jadi kalau kedepannya banyak lagi dari SMP Cilebar ada CGP lagi gitu, dan disampaikan lagi materi ini, disampaikan lagi, jadi lebih dikuatkan lagi gitu dengan materi ini. Nah, beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya terkait materi ini. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan Bapak ya. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, adakah materi yang dari tadi ya, kayak kelas, restitusi, kebutuhan dasar dan sebagainya, adakah materi yang menurut Bu Lala dari hati Bu Lala ini belum masuk nih, belum sesuai gitu? Kalau menurut Bu Lala ini materi nggak sesuai di sekolah gitu ya, nggak bisa diterapkan, atau misalnya menurut hati Bu Lala ini materi kayaknya nggak cocok dengan saya gitu, saya kurang masuk gitu. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Bisa satu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan terkait penghargaan tadi ya. Karena waktu saya dengan William belum dibahas ya, penghargaan itu. Nah, sedangkan kan kita terbiasa memberikan penghargaan kepada siswa, dan penghargaan tersebut bentuknya real, nyata, misalnya bentuk hadiah, atau misalnya kita terbiasa mengadakan lomba gitu ya. Nah, dari materi modul CGP ini kan penghargaan ini dampaknya cenderung negatif ya. Nah, jadi menurut pendapat Bu Lala, apakah penghargaan yang selama ini sudah berjalan di sekolah sebaiknya ditiadakan atau bagaimana menurut Bu Lala? Kalau misalnya penghargaan tidak ada, gantinya apa gitu ya? Kalau penghargaan ini gantinya apa gitu ya? Terus tadi melihat ini kebutuhan, ada kebutuhan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan. Nah, kalau tadi disebutkan reward itu dampaknya cenderung negatif, kalau di sini, tapi di sini ada kebutuhan penghargaan. Nah, barangkali dari Bu Lala bisa dikuatkan lagi apa maksudnya gitu ya. Kalau di sini ada penghargaan, sedangkan penghargaan itu dampaknya tadi cenderung ke kurang baik gitu ya bagi siswa murid yang dia mungkin merasa gak punya potensi, kurang pintar, atau dia misalnya ini siswa, nah biasa-biasa aja, gak kayak yang lain pintar dalam pelajaran. Yang saya biasa aja, yang lain yang pintar dapat penghargaan, sedangkan saya mah gak mungkin dapat penghargaan gitu ya. Nah, itu yang bisa dapat dari penghargaan tadi. Terus apa lagi? Udah kayaknya cukup kan? Ya, terima kasih Bu Desi, Bu Lala. Terima kasih Pak Jamal, langsung dijawab sama Bu Lala ya. Izin menjawab Bapak Ibu. Tadi pertanyaan pertama adakah yang tidak sesuai gitu ya? Saya jujur pada saat CGP ini berasa mengulang kembali materi-materi pada saat kuliah Pak. Iya, karena saya merasa dari penerapannya belum ideal saya. Jadi pada saat mengikuti CGP ini diingatkan kembali tentang teori-teorinya gitu. Ternyata pada saat pelaksanaan saya merasa tertampar gitu, karena belum semua teori psikologi yang saya pelajari selama ini saya terapkan dengan baik gitu kepada anak-anak. Jadi kalau dari pertanyaan Bapak, saya merasa sih tidak ada yang sama dengan materi dari CGP ini. Kemudian yang kedua ini ya tadi penghargaan. Iya, karena dalam CGP ini penghargaan itu lebih identik ke negatif gitu ya Pak ya. Kalau dari teori kebutuhannya, jadi negatifnya di sini tuh sudut pandang ketika ada siswa yang merasa dibedakan ya Pak. Kalau misalkan memang dari segi rewardnya itu tidak membedakan si siswa dari yang kurang, kan siswa kan memang ada low, middle, high gitu ya. Kalau memang itu tidak mengkotak-kotakan, tidak membuat si anak merasa terkotak-kotakan, mungkin
ada juga mungkin yang merasa wah sudah gitu kali ya. Itu dari mungkin lebih untuk ini dipanisir. Kalau dari CGP yang saya tahu itu ya kayak untuk reward dan punishment ini. Justru yang tadi kita ditekankan kepada teori kontrol tadi bahwa si siswa memang memiliki potensi, memiliki kuadratnya masing-masing gitu. Bahwa kita tidak bisa memaksakan ikan untuk panjat pohon, ikan memang untuk berenang gitu. Nah, bagaimana kita menuntun, memfasilitasi dan menghamba pada si anak yang punya karakter unik tadi gitu. Mungkin lebih ke seperti itu Pak, lebih ke membimbing, memfasilitasi, menghamba gitu. Untuk reward dan punishment jujur saya pribadi memang kurang setuju. Untuk gantinya apa? Nah, mungkin itu bisa didiskusikan bersama. Kalau di rapot kurikulum merdeka Bu Iin itu ada ini nggak sih Bu Iin? Karena saya kan nggak tahu nih. Tidak ada. Ya, Baik, terima kasih. Ini mungkin kaitan dengan tadi, kaitan dengan reward dan punishment. Terus terang aja, saya kira reward dan punishment kayaknya menurut pribadi saya ya, ini juga perlu dilakukan. Cuma tentu ada batasan-batasannya. Mana yang harus dilakukan sejauh tadi, artinya tidak misalkan seperti ranking memang. Karena ranking itu ketika ranking 1, 2 dan seterusnya ada ranking yang terakhir, sehingga ranking yang terakhir akan merasa rendah diri. Tapi kalau seperti kaitannya dengan penghargaan yang lain yang tidak ada menyebabkan istilahnya merasa rendah diri, saya kira justru perlu dilakukan. Justru penghargaan itu yang pertama mungkin bisa pengakuan terhadap individu yang bersangkutan. Kemudian yang kedua juga sebagai motivasi, baik itu untuk individu itu ataupun juga untuk individu yang lain. Itu menurut saya. Tapi nggak tahu, mungkin nanti bisa dilakukan pertemuan dengan PP atau mungkin bisa dibahas lah kaitan dengan hal ini. Tapi menurut saya kira penghargaan atau punishment itu saya kira masih tetap dibutuhkan ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan mengenai tadi penghargaan yang tanya oleh Pak Jamal. Bisa diulang Pak Jamal pertanyaannya? Jadi kan penghargaannya sebelum tadi negatif. Nah, kira-kira ada gantinya nggak? Ada apa gantinya nggak? Selain penghargaannya dari sebelum negatif itu. Nah, mungkin kan untuk penghargaan kan kalau di sini disebutnya kayak penghargaan itu seperti kayak menghukum dengan penghargaan itu pada manfaatnya di CGP ini. Jadi itu intinya untuk memberikan penghargaan itu kan tidak efektif, katanya akan menimbulkan kecemburuan karena menyesal peserta didik, atau mungkin juga tadi akan mematikan kreativitas. Mungkin karena misal diri kalau dia cenderung didorongnya oleh supaya dapat penghargaan ini, dapat ranking, jadi terus belajar, tapi itu lama-lama akan mematikan kreativitas si anaknya sendiri. Itu berdasarkan ada di penelitian gitu. Cuma saya lupa waktu itu bacanya udah lama, beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, mungkin untuk efektifnya, misalkan untuk penghargaan kita cuma ngasih ini aja seperti pujian itu boleh, misalkan dalam bentuk kalau misalnya di kelas tangan atau apa itu boleh. Tapi kalau misalkan penghargaan dalam bentuk materi atau apa itu sepertinya kurang efektif gitu. Karena nanti akan mematikan kreativitas buat individu-individunya sendiri dan menimbulkan persaingan juga seperti itu. Kalau untuk penggantinya mungkin sekedar ini aja untuk penghargaan dengan kalimat atau apa gitu, karena untuk meningkatkan kreativitas mereka juga, tidak dengan bentuk real atau materi seperti itu barang mungkin seperti itu. Dan mungkin untuk di sini kita menerapkan seperti reward itu juga sebenarnya menimbulkan persaingan ya Bapak ya, antar kelas seperti itu Pak. Cuman nggak tahu persaingannya secara tidaknya, cuma di belakang anak-anak suka berbicara gitu Bapak.
menarik sekali ini dari diskusi yang kita terutama pertanyaan Pak Jamal sangat memantik ya, memantik sekali. Ya, jadi di sini Pak Jamal menambahkannya ini ada motivasi perilaku manusia. Tadi kan kalau reward sama punishment itu memang di CGMP yang kami pelajari itu Pak, memang dampaknya itu jangka pendek dan mematikan kreativitas serta menimbulkan kecemburuan sosial gitu ya. Saya juga kaget itu pada saat menerima materi itu. Sini ada motivasi perilaku manusia kan ya, ini ada 3. Menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan. Kadang ketika kita berikan punishment harus juga begini. Ini pendapat saya pribadi gitu ya Pak. Kita tahu dulu si anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya gitu. Kita tanyakan dulu alasannya, dan tidak semua anak juga ingin terlihat jelek itu kayaknya nggak ada gitu. Mungkin berarti kan dia punya alasan tertentu kenapa dia berlaku kurang baik. Jadi itu tadi tidak ada judging, sehingga tidak juga timbul hukuman seperti itu. Kita mengerti dulu kondisi si anak, tahu dia bagaimana, kemudian kita bersama-sama membersamai si anak untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi gitu. Jadi kita memang betul-betul menghendak, betul-betul menuntut, betul-betul membimbing gitu, membersamai untuk penyelesaian masalah. Jadi kita tidak serta-merta memberikan hukuman atau tidak serta-merta memberikan reward gitu. Jadi itu ada alasannya gitu. Kalau menurut saya Pak, di sini kan ada perilakunya itu menerima penghargaan yang dikhawatirkan, yang terlihat baik hanya untuk menerima penghargaan gitu yang dikhawatirkan dari sidang KHD tadi, karena ada reward dan punishment tadi. Nah yang paling ideal apa perilakunya si manusia teh? Katanya sih untuk menjadi diri mereka sendiri gitu. Mereka tuh pengennya apa sih? Kalau kamu pengen sukses, saya kamu begini terus. Jadi kita memberikan kesempatan semua untuk berpikir, untuk meresapi, dan memiliki motivasi dalam diri untuk melakukan perubahan. Mungkin gitu ya sebenarnya. Ya, terima kasih kepada Pak Jamal. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Sudah jelas? Tidak ada tanggapan atau masukan kesadaran? Alhamdulillah ya, semua pemaparan materi sudah terjawab secara jelas dan rinci ya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan guru yang bisa memotivasi peserta didik kita ya. Amin. Alhamdulillah, mungkin semua susunan acara pada kesempatan ini telah berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan ditutup oleh doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Jajan Sudraja, MPD. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya syukur alhamdulillah wa bihamdihi masjidana rabbana wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fis jasad wa Qur'an wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan Allahumma hamid alaina bisyafa'ati al-maut anzalta minna min ba'da al-sad Rabbana la tuzigh qulubana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa taj'alna lil muttaqina imama Rabbana wa'amna ya
Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Qahhar, Ya Allah, Ya Allah, min akhwatna min akhwatna wa la ta'minzilu inna minkum mujil muslimin wa muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jaja. Semoga kegiatan ini senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya jangan lupa Bu Lala juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu guru semua telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Sebelum ditutup, Bu Iim request sebagai pantun, ya? Siapa yang bahasa Indonesia? Mulai ya. Beli emas warnanya perak. Belinya sekolah makan. Semangat terus guru penggerak. Budaya positif harus kita jalankan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, saya Bu Lala mungkin ya. Bu Lala mau menyampaikan sesuatu lagi. Ucapan terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.